Cerita dimulai ketika seorang pemuda terlempar ke laut. Tubuhnya tenggelam perlahan, dan dalam hati ia bergumam dengan putus asa, apa aku akan mati seperti ini? Namun sebelum kesadarannya hilang, sebuah suara memanggil namanya. Kim Hyu. Dalam kebingungan, ia mencoba mencari sumber suara itu. Tiba-tiba, lautan menghilang. Ketika membuka mata, ia sudah berada di sebuah ruang misterius yang dipenuhi cahaya. Di hadapannya berdiri seorang wanita asing yang terus memanggil namanya. Hyu terperanjat. Apa yang barusan terjadi? Wanita itu menjelaskan bahwa ia baru saja memindai nyawa Kim Hyu. Perkataan itu membuatnya terkejut, bagaimana mungkin nyawa bisa dipindai? Siapa wanita ini? Malaikat maut? Atau ia sedang bermimpi? Wanita itu lalu menyebutkan seluruh identitasnya dengan akurat, lahir tahun 1980, bekerja sebagai jaksa, dan telah dinyatakan meninggal akibat overdosis obat saat menyelidiki seorang penguasa tiran bernama Jo Tae-suk. Kim Hyu terduduk tak percaya. Ia merasa hidupnya berakhir dengan cara paling menyedihkan, padahal ia merasa hampir berhasil menangkap Jo Tae-suk, orang yang mengendalikan politik dari balik bayangan. Wanita misterius itu bertanya dengan nada menggoda, apakah kau benar yakin bisa menjerat Jo Tae-suk ke penjara? Hyu menjawab jujur bahwa itu akan menjadi proses panjang. Kekuasaan Jo Tae-suk terlalu besar, bahkan bukti pun sering tidak cukup. Namun ketika ditanya apakah ia masih ingin menangkapnya, Kim Hyu menjawab dengan tekad bulat. Tentu saja, aku mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Wanita itu akhirnya memberikan tawaran, ia akan mengembalikan hidup Kim Hyu, dengan satu syarat, ia harus menumbangkan Jo Tae-suk. Namun ia memperingatkan bahwa jika Hyu bertindak gegabah, ia akan mati seperti sebelumnya. Ia harus bersabar, membangun kekuatan, dan menjebak musuhnya dengan tepat. Untuk menangkap iblis, kata wanita itu, kau harus rela menjadi iblis. Dengan sihir yang berpendar kuat, wanita itu mengirim Kim Hyu kembali. Saat cahaya menghilang, terdengar suara seseorang memukul kepalanya. Woi, bangun, dasar bajingan. Kalau mau tidur, tidur di rumah. Kim Hyu tersentak. Ia kini berada di ruang kelas, tubuhnya terasa lebih muda. Kim Hyu masih tertegun setelah bangun di kelas SMA. Teman di depannya melihat raut wajah bingung itu dan mengejek kasar, bertanya apa Kim Hyu sudah gila. Suaranya keras, memerintah agar Hyu segera membeli minuman sebelum jam istirahat habis. Dalam kepalanya, Hyu mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Sekolah. Pikirnya, wajah itu, tunggu, lalu ia spontan menyebut nama seseorang, Le Tae-hun, pengganggunya semasa SMA. Le Tae-hun menyeringai, seolah heran sekaligus marah. Ya, aku, kau belum sadar, mau ku buat tidur selamanya. Di dalam hati, Kim Hyu tergetar. Itu benar-benar Le Tae-hun, si pembuli yang dulu selalu membuat hidupnya sulit. Kenapa dia ada di sini? Apa aku, benar-benar kembali ke masa lalu? Kalimat wanita misterius itu kembali terngiang. Aku akan membangkitkanmu. Tangkap Jo Tae-suk. Nafas Hyu tercekat. Jadi ini bukan mimpi, ini nyata. Tanpa pikir panjang, ia langsung bangkit dan berlari keluar kelas. Di belakangnya, Le Tae-hun dan teman-temannya hanya menertawakan, menganggap Hyu akhirnya bergerak karena takut. Saat sampai di ruangan lain, Hyu melihat sekelompok siswa tengah membuli anak lain. Ia mengenali wajah mereka, anak buah Le Tae-hun. Pemandangan itu terasa begitu familiar, begitu nyata. Ia menatap cermin di toilet, melihat wajah remajanya sendiri. Apakah aku benar-benar kembali ke masa SMA? Tiba-tiba, salah satu pembuli menepuk bahunya dengan kasar, menghardik kenapa Hyu ada di sana. Namun Hyu menyingkirkan tangannya tanpa ragu, berkata ia sedang memeriksa sesuatu dan tidak punya waktu. Ia kemudian pergi, meninggalkan mereka yang kebingungan melihat perubahan sikapnya. Hyu kembali berlari. Jika ia benar-benar kembali ke masa lalu, jika ini sungguhan. Jika aku kembali saat SMA, apakah mereka masih hidup? Ayah, ibu, nafasnya semakin gemetar. Ia berlari menuju rumah lamanya. Rumah yang sudah lama tidak bisa ia lihat lagi di masa depan. Di depan pintu, ia mengetuk dengan hati yang bergetar. Apa ada orang? Suaranya hampir putus. Dari dalam terdengar suara perempuan. Siapa di sana? Pintu terbuka. Sosok ibunya muncul, tersenyum lembut seperti dulu. Hyu, sudah pulang dari sekolah. Dunia Kim Hyu seakan berhenti. Air matanya langsung jatuh. Ibu, ia memeluk ibunya erat, seolah takut wanita itu akan hilang lagi. Ibunya terkejut, mengusap punggung Hyu. Nak, apa yang terjadi? Kenapa menangis? Ayahnya muncul dari dalam sambil bertanya kenapa rumah mendadak berisik. Ketika melihat Kim Hyu menangis, ia tampak bingung. Hyu menoleh, mata berkaca-kaca. Ayahnya tercengang. Apa yang terjadi denganmu? Kau terluka? Tanpa menjawab, Kim Hyu langsung memeluk ayahnya juga. Aku, merindukan ayah, merindukan ibu. Kedua orang tuanya hanya menatap satu sama lain, tak mengerti apa yang membuat anak mereka begitu emosional hari itu. Namun bagi Kim Hyu, inilah bukti bahwa ia benar-benar mendapatkan hidup keduanya. Malam pun tiba, Kim Hyu berbaring di atas ranjang lamanya, menatap langit-langit kamar yang sudah lama tak ia lihat.
Semuanya terasa begitu nyata, bau kayunya, susunan barang-barang, bahkan suara jangkrik dari luar jendela. Apa aku benar-benar kembali? Pikirnya. Namun satu hal membuatnya bingung, tahun yang tertera pada kalender, 1997. Ingatan tentang wanita misterius itu kembali menghantam benaknya. Persiapkan perlahan, jebak dia dengan benar. Kim Hyo memijat pelipisnya. Apa maksudnya? Apa ia ingin aku mulai mempersiapkan semuanya dari sekarang? Tapi bagaimana caranya? Jika aku kembali mencoba menangkap Jo Tae-suk sebagai jaksa, aku hanya akan mati lagi seperti sebelumnya. Ia tahu betul, menghadapi monster seperti Jo Tae-suk bukanlah hal yang dapat dilakukan sendirian. Bahkan pemilik grup Cheonha, orang yang sangat berpengaruh, tidak mampu menyentuhnya. Mungkin yang kubutuhkan adalah kekuatan, uang, pengaruh, sesuatu untuk membuka jalan. Pikirannya terhenti ketika suara lembut terdengar dari balik pintu. Nak, kau sudah tidur? Kim Hyo menoleh. Belum, Bu. Pintu terbuka. Ibunya masuk, tersenyum hangat seperti biasa. Ibu dan ayah akan keluar sebentar, ya. Kim Hyo refleks menjawab, baik, dan hati-hati saat mengemudi. Malam-malam seperti ini bisa berbahaya. Ibunya tampak sedikit bingung tapi tetap tersenyum. Iya, kau baik-baik saja, kan? Kim Hyo mengangguk pelan. Baik, hanya kelelahan saja. Ibunya masih terlihat khawatir, namun percaya pada anaknya. Kalau ada apa-apa, beritahu kami, ya. Ya, Bu. Kim Hyo tersenyum kecil untuk meyakinkannya. Saat ibunya hendak keluar kamar, ia berkata lagi, ibu sudah menyiapkan sarapan untuk besok. Pastikan kau memakannya sebelum berangkat sekolah. Kim Hyo mengangguk. Iya, Bu. Terima kasih. Saat pintu menutup, Kim Hyo kembali menatap langit-langit gelap kamarnya. Apa ini nyata, atau mimpi? Masa lalu atau masa depan? Aku tidak tahu. Semuanya terasa kabur. Tapi satu hal benar-benar pasti dalam benaknya. Ia tidak boleh mengulangi kelemahannya yang dulu. Jika ia ingin melindungi keluarganya dari tragedi yang menanti, jika ia ingin mencegah nasib buruk yang pernah menghancurkan masa depannya, maka hanya ada satu pilihan. Aku harus menjadi lebih kuat. Aku harus berubah. Perlahan tapi pasti, aku akan memperbaiki semuanya, demi diriku, dan demi keluarga yang kini hidup kembali di hadapanku. Setibanya di sekolah, Kim Hyo pun duduk di kursinya, dalam hatinya bergumam. Ya Tuhan, aku baru saja ke sekolah, tapi aku sudah kelelahan. Seberapa lemahnya saat aku masih SMA. Aku perlu melatih tubuh ini terlebih dahulu. Tiba-tiba, ada seorang membuka pintu dan berkata, Hei, Kim Hyo, kau bajingan kemari. Begitu suara itu menggema di depan kelas, para siswa langsung saling berbisik. Apa sih? Kenapa ribut sekali? Dengar-dengar, Le Tae-hun dipukuli Jung Il. Serius? Kenapa? Katanya, dia gagal menjaga bawahannya. Bisikan itu berubah menjadi gumaman panik ketika Le Tae-hun masuk ke kelas dengan wajah marah dan napas berat. Ia berjalan ke arah Kim Hyo, menahan emosi yang jelas memuncak. Kim Hyo, kau bajingan. Kim Hyo mengangkat kepala, menatapnya datar. Apa? Ada apa? Tanpa menjawab, Le Tae-hun mengayunkan pukulan. Kau akan mati di tanganku hari ini. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, Kim Hyo dengan mudah menghindar. Kecepatan tubuh mudanya kini terasa ringan, seolah refleksnya jauh lebih tajam daripada yang pernah dimilikinya saat SMA. Le Tae-hun hilang keseimbangan dan terjatuh ke lantai. Sontak kelas hening. Cepat-cepat berdiri, Le Tae-hun menatapnya dengan mata merah penuh ego yang tersinggung. Kau bajingan, apa kau baru saja menghindar? Baiklah, kau akan merasakan neraka. Kim Hyo mengangkat tangan, mencoba menahan situasi. Tunggu, jelaskan dulu apa yang terjadi. Namun Le Tae-hun, buta oleh amarah, kembali mengayunkan tinju. Diam, kau brengsek. Kali ini, Hyo tak hanya menghindar. Ia mendorong lengannya, memutar pergelangan itu ke belakang. Le Tae-hun meringis keras menahan sakit. Dalam hati, Kim Hyo terkejut. Apa Le Tae-hun memang selemah ini? Aku bahkan tak mengeluarkan banyak tenaga. Lepaskan, kau kotoran anjing. Geram Le Tae-hun. Kim Hyo menatapnya dingin. Pria inilah, yang selalu membuliku. Sekarang dia terlihat seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tiba-tiba, sesuatu menghantam belakang kepalanya. Ember logam jatuh menggelinding ke lantai. Dari belakang, seseorang berkata angkuh. Seekor anjing menyerang tuannya. Kau punya nyali juga, ya. Sini, dasar brengsek. Hyo menarik napas panjang. Aku ingin menyelesaikan ini dengan diam-diam, tapi tampaknya kalian tidak bisa menahan diri. Pria itu menendang, omong kosong, dasar sialan. Namun Kim Hyo menendang ke bawah, tepat mengenai lutut lawan. Pria itu langsung jatuh berlutut sambil memekik kesakitan. Kim Hyo menatapnya dingin. Tenang saja, belum ada yang patah. Berhenti berpura-pura. Kalau kau mau, aku bisa lebih lembut. Bajingan, kau tidak punya belas kasihan. Kau akan. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Kim Hyo menangkap lengan lawan, membalikkan tubuhnya, dan menghantamkan punggungnya ke lantai. Pria itu terbatuk kesakitan. Kakakmu, brengsek. Kim Hyo mendekat, menatap mereka satu persatu.
Kalian kesakitan, memalukan. Kalau begitu kenapa kalian melakukannya padaku? Apa itu tidak memalukan bagiku juga? Ia menunduk lebih dekat, tatapannya seperti pedang yang menusuk. Aku tidak pernah salah, tidak dulu, dan tidak sekarang. Maka jangan perlakukan aku seperti sampah. Mengerti, bajingan, berhenti menggangguku. Aura Kim Hyu benar-benar berbeda. Le Tai-hun menegang, gelisah kehilangan wibawanya. Omong kosong, kau pikir kau siapa? Kim Hyu tersenyum dingin, masih bisa mengoceh rupanya. Kakau bajingan, Le Tai-hun berteriak, aku akan membunuhmu. Baik, ucap Kim Hyu. Kalau begitu, aku akan mengakhirinya sekarang. Ia mengangkat tangannya, refleks, Le Tai-hun menutup mata, mengira akan dipukul. Namun yang datang hanya tamparan keras. Kim Hyu mendesis, pengecut. Ia menunjuk bangku. Bangun, bersiaplah untuk pelajaran. Le Tai-hun menelan ludah penuh rasa malu. Sial. Kim Hyu kembali ke kursinya, duduk santai sambil bergumam dalam hati. Aku tidak berencana membalas dendam, tapi rasanya tetap lebih baik seperti ini. Setidaknya mereka tidak akan menggangguku lagi. Semoga. Ia membuka buku pelajaran. Namun begitu melihat halamannya, apa-apaan ini? Aku sudah lupa semuanya, bahkan matematika dasar. Sepertinya aku harus belajar dari awal. Aduh, hiduplah yang baik, Kim Hyu. Ia menutup bukunya dan menarik napas panjang. 1,5 tahun dari sekarang, aku tidak boleh gagal untuk ketiga kalinya. Aku harus diterima di universitas. Aku harus membangun masa depan baru. Teman-teman Le Tai-hun yang menyaksikan kejadian sebelumnya pun mulai gelisah. Salah satu dari mereka mendesis di sampingnya. Hei, apa kau akan membiarkan semua ini begitu saja? Dengan wajah kesal dan penuh gengsi yang tertikam, Le Tai-hun menjawab. Tidak mungkin, itu tidak akan terjadi. Sementara itu, di luar kelas, suasana berubah menjadi keramaian kecil. Banyak siswa bergunjing, memandang Kim Hyu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Hei, serius dia mengalahkan Le Tai-hun? Siapa? Yang mana? Itu, pria yang sedang baca buku. Bukankah dia bawahannya Le Tai-hun? Gila, dia benar-benar kayak Bruce Lee. Le Tai-hun dipukuli habis-habisan. Kim Hyu berusaha fokus membaca, tapi kepalanya penuh dengan suara-suara yang berbisik. Ia menghela napas dalam hati. Ini tidak bisa berlanjut seperti ini. Ia pun menutup bukunya, berdiri, dan keluar kelas. Saat melangkah ke lorong, para siswa otomatis memberi jalan. Ketika ia berpapasan dengan Le Tai-hun, Kim Hyu hanya menatapnya sebentar lalu berlalu. Dalam hatinya ia bergumam, efektif. Setidaknya mereka tidak akan menyentuhku untuk sementara. Di belakangnya, para siswa kembali berbisik. Lihat, dia hanya lewat begitu saja. Le Tai-hun bahkan tidak berani menatap balik. Kemarin dia dipukuli parah, ya. Di sisi lain gedung, dua siswa lain sedang membicarakan rumor itu. Hei, Jong Il, aku dengar kabar menarik. Jong Il mengangkat alis, apa? Kemarin, Le Tai-hun dipukuli bawahannya sendiri. Jong Il tertawa keras. Aku sudah tahu itu akan terjadi. Hahaha, temannya menambahkan. Tapi, bukannya bawahannya itu seorang pengecut. Selalu melakukan apa yang diperintahkan. Kenapa tiba-tiba melawan? Jong Il menatap Kim Hyu dari jauh, tatapannya berubah dingin. Aku juga ingin tahu, dia tampak terlalu lemah hari ini, seharusnya aku menginjaknya sejak awal supaya dia tidak pernah berpikir untuk melawan. Rekannya mengangguk, mengepalkan tangan. Oke, aku tahu maksudmu. Tangan ini sudah gatal ingin memukulnya. Sementara itu, di ruang guru, Kim Hyu sedang duduk berhadapan dengan gurunya, membuka buku matematika yang sudah lama tak disentuhnya. Aku, belum belajar matematika ini selama 20 tahun, gumamnya tanpa sadar. Gurunya langsung menatapnya heran. Apa? 20 tahun? Kim Hyu tersentak dalam hati. Sial, ia buru-buru meralat. Maksudku, secara metaforis, rasanya seperti sudah 20 tahun tidak belajar. Gurunya mengangguk pelan, meski masih bingung. Ah, begitu. Kalau begitu, kau memang butuh mulai dari dasar. Buku ini bagus. Mulailah dari sini. Kalau ada yang tidak kau mengerti, bilang saja. Kim Hyu menerima buku itu dan membungkuk tipis. Baik, aku akan berusaha belajar dengan baik. Gurunya mengangguk. Kau boleh pergi sekarang. Saat Kim Hyu keluar, sang guru bergumam sendirian. Kenapa dia tiba-tiba ingin membuka lembaran baru seperti ini? Sore itu, sepulang sekolah, Kim Hyu berjalan pelan sambil mengingat pelajaran yang ia terima dari gurunya hari ini. Ia bergumam dalam hati, contoh soal dari guru, aku harus mempelajarinya. Seandainya di kehidupanku yang pertama aku belajar seperti ini, pasti hasilnya berbeda. Saat menyusuri lorong sempit menuju jalan pulang, telinganya menangkap suara kasar dari kejauhan. Hei, brengsek, berhenti menangis. Kim Hyu terhenti. Suara itu, ada sesuatu yang familiar. Ia melangkah mendekat dengan perlahan, lalu melihat seorang siswa menghujani pukulan ke anak berkacamata yang tergeletak lemah di lantai lorong. Matilah, kamu sialan. Kenapa kamu hidup? Dasar miskin. Kamu tidak punya apa-apa. Kim Hyu terdiam sesaat, menatap anak berkacamata itu. Dalam hatinya bergumam, aku pernah melihatnya. Siapa dia? Ah, anak kelas 8.
dulu juga dipukuli habis-habisan. Refleks tubuhnya ingin bergerak, dan ia pun berkata, "Hei, hentikan itu." Namun langkahnya terhenti. Ia menunduk dan berkata dalam hati, "Tunggu, aku bukan pahlawan. Ini bukan urusanku. Terlibat hanya akan memperbesar masalah. Aku punya bebanku sendiri." Tapi kalimat-kalimat kejam itu terus terdengar makin jelas dari lorong. "Kamu tidak punya kekuatan, tidak punya uang. Meskipun mati, tidak ada yang akan peduli." Flashback, masa lalu Kim Hyu. Waktu itu Kim Hyu pernah melapor pada guru tentang dirinya yang dibuli. Gurunya hanya menjawab datar, "Apa, pembulian? Kau ini sudah dewasa, jangan membuat masalah makin besar. Pergi sana, berdamai." Padahal saat itu tubuh Kim Hyu penuh luka pukulan. Ia membuka bajunya dan berkata dengan getir, "Luka-luka ini, apa tidak terlihat? Tapi aku percaya sesuatu bisa berubah." Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika buli tahu ia mengadu, mereka memukulinya berkali-kali lebih keras. "Berani-beraninya kamu melapor, mau mati, hah?" Dan Kim Hyu hanya bisa menahan rasa sakit itu sendirian. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut. "Hyu, apa yang terjadi dengan wajahmu? Dengan siapa kamu bertarung? Katakan pada ibu." Tapi Kim Hyu waktu itu hanya menunduk dan berkata lirih, "Semua ini salah ibu." Kesedihan itu masih melekat dalam dadanya hingga sekarang. Kembali ke masa sekarang, suara pukulan kembali terdengar. "Salahkan kedua orang tuamu kalau kamu begini." Kata-kata itu membuat Kim Hyu mengepalkan tangan. Napasnya berat, ia tidak tahan lagi. Dengan langkah tegas ia masuk ke lorong itu dan berkata keras, "Cukup, berhenti." Pembuli itu pun menoleh dengan wajah marah. "Apa? Siapa bajingan itu?" Ia memandang Kim Hyu dari ujung kaki hingga kepala dan mendengus. "Hei, bocah ini, lihat siapa yang datang." Kim Hyu menatap para pembuli itu dan berkata dengan tegas, "Hentikan itu sekarang." Para pembuli spontan menoleh. Salah satu dari mereka mendengus sinis, "Hei, bajingan, ini orang yang mengalahkan Le Tae-hun, tapi rupanya dia tidak bisa melihat apa yang ada di depan matanya." Yang lain menimpali, "Sialan bawahan bajingan, apa dia sudah gila?" Ujar yang lain lagi. Ketua kelompok itu melangkah maju, wajahnya penuh kesombongan. "Kau pikir kami seperti bajingan itu? Jangan bercanda, pergilah sebelum kami Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, tendangan cepat Kim Hyu mendarat tepat di kepalanya. Ketua itu menjerit dan terjatuh. Dua anak buahnya langsung maju. "Bajingan ini, kemari, kau sudah mati." Mereka menyerang bersamaan, namun Kim Hyu bergerak lebih dulu. Satu tinju melayang mengenai wajah salah satu pembuli. Yang kedua ia sambut dengan tendangan ke perut, lalu diakhiri serangan lutut ke dagu. Keduanya tumbang seketika. Kim Hyu menatap mereka dengan dingin. "Aku hanya menyentuh kalian sedikit. Ayo, nyah." Lalu ia menoleh pada anak berkacamata yang tergeletak. "Ayo, ikut aku." Anak itu berdiri dengan gemetar. "Oh oke." Di perjalanan pulang, Kim Hyu bertanya, "Kau baik-baik saja?" Anak berkacamata itu menunduk. "Terima kasih, tapi lain kali jangan ke sana lagi. Mereka akan membalas." Kim Hyu berhenti melangkah. "Kenapa kau pikir tidak ada yang bisa diubah?" Anak itu menjawab ketus. "Apa yang kau tahu?" Kim Hyu menatap lurus ke depan. "Aku tahu, karena ini spesialisasiku. Aku juga dulu melapor ke guru untuk menghindari bullying, tapi tidak ada yang berubah. Aku ingin menyerah, tapi waktu itu terlambat." Tiba-tiba televisi jalanan di dekat mereka menampilkan berita. Anggota parlemen Jo Tae-suk menghadiri pasar 100 hari. "Prioritas saya adalah mendengarkan orang." Kim Hyu menoleh cepat. Jo Tae-suk, wajahnya menegang. "Orang apa? Berhentilah berpura-pura." Anak berkacamata itu bingung. Apa yang terjadi?" Kim Hyu menatap layar televisi itu dalam diam, lalu berbicara. "Kau tahu, aku senang kalau orang yang menjalankan negara berpihak pada kita." Ia mengepalkan tangan. "Tapi masa lalu atau masa kini, kekuatan yang tidak dikendalikan, hanya membuat orang tak bersalah menderita. Jika kita membiarkannya, mereka akan jadi lebih kuat dan lebih jahat. Dan ketika terlambat, tidak akan ada kesempatan kembali." Ia menepuk pundak anak itu. "Kalau mereka mengganggumu lagi, beritahu aku." Anak itu terkejut. Apa? Kau?" Kim Hyu mengusap kepalanya seperti orang tua mengelus anak kecil. "Kau bisa berubah. Aku akan bantu." Anak itu mundur. Apa itu barusan? Apa aku ini anak-anak?" Kim Hyu menjawab santai. "Bukankah begitu? Demi masa depan Korea, anak-anak harus dirawat. Dan anak-anak yang kasar, harus dihajar selagi masih muda. Kalau tidak, nanti mereka cuma akan jadi bawahan Jo Tae-suk." Anak itu melongo. "Apa yang kau bicarakan?" Tiba-tiba seperti orang tua. "Apa? Orang tua? Aku?" Kim Hyu terkejut. Anak itu berkata, "Sudahlah, aku pergi dulu." Ia pun lari meninggalkannya. Di sisi lain, Le Tae-hun, yang masih kesal karena kejadian kemarin, menerima sesuatu dari Jong Il. "Apa ini?" Jong Il berkata, "Setelah ujian, aku akan buka kafe. Ini tiketnya, jual semuanya." Le Tae-hun melihat tiket itu. Tidak ada tanggal atau tempat. Jong Il mendecak, "Bodoh. Setelah kau mengumpulkan uang dari hasil penjualan tiket, barulah aku bisa menyewa tempat."
Wanita di sampingnya menambahkan, "Satu tiket $50. Kami ambil 30, kau dapat 20. Kelasmu ada 52 siswa. Seharusnya terkumpul sekitar $1.500. Le Taehun melongo, "Semua ini, aku sendiri." Wanita itu menjawab dingin, "Ya, masalah." Jong Il menimpali, "Jangan khawatir, itu sudah dibagi dengan si kacamata juga." Wanita itu menambahkan, "Kalau kalian berdua menjualnya, kita bisa kumpulkan uang untuk sewa tempat." Jo Taehun akhirnya berkata, "Baiklah," dan pergi bersama rekannya. Keduanya berjalan menyusuri jalan pulang dengan langkah malas. Rekan Taehun menggaruk kepalanya sambil mengeluh. "Sekarang gimana kita jual semua ini? Gara-gara si Kim Hyu, situasinya jadi berantakan." Jo Taehun hanya tersenyum tipis. "Tenang saja, aku punya ide," katanya santai. Rekannya menatap bingung. "Ide apa?" Jo Taehun menatap lurus ke depan sambil menjawab, "Kita nggak perlu menjual tiket itu." "Hah? Apa maksudmu?" Rekannya makin bingung. "Kita hanya perlu memegang tiket itu dan lapor ke Jong Il. Bilang saja kalau Kim Hyu menghentikan kita dari menjualnya," ujar Jo Taehun sambil menyeringai. Rekannya menelan ludah. "Jadi, kita cuma kasih alasan itu dan selesai." Jo Taehun mengangguk pelan. "Ya, biar Jong Il yang urus sisanya." Dengan begitu, semua kesalahan jatuh ke Kim Hyu. Keesokan paginya, di dalam ruang kelas yang masih ramai oleh suara bisik-bisik siswa, guru mereka berdiri di depan kelas dengan wajah tegas. "Baik, dengarkan," ucapnya sambil menatap seluruh murid. "Ujian akan dimulai besok. Persiapkan diri kalian dengan baik." Suasana kelas langsung sedikit hening. Guru itu kemudian menajamkan tatapannya ke sudut kelas. "Terutama untuk kalian yang selalu datang paling akhir." Beberapa siswa saling menoleh, sementara guru itu melanjutkan. "Saya harap kalian bertiga, Kim Hyu, Lee Taehun, dan Kang Jungwook, bisa melakukannya dengan baik." "Mengerti." Ketiganya hanya mengangguk, sementara suasana kelas berubah menjadi campuran antara tegang dan pasrah menjelang ujian. Malam harinya, di rumah Kim Hyu, suasana kamar tampak hening. Lampu meja belajarnya menyala lembut, menerangi buku-buku yang terbuka di hadapannya. Ia duduk tegap, fokus menatap halaman yang sedang dipelajarinya. Sambil menggulirkan pulpen di tangannya, ia bergumam pelan, "Ah, di kehidupanku sebelumnya, aku cuma dapat peringkat 620 dari 625. Memalukan sekali." Ia menghela napas dalam-dalam, lalu menatap buku itu lebih serius. "Aku tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Aku akan mengulang materi ini sekali lagi, lalu tidur." Dengan tekad baru terpancar dari matanya, Kim Hyu kembali menunduk dan melanjutkan belajarnya, berharap masa depannya kali ini berbeda dari kehidupan sebelumnya. Keesokan paginya, suasana sekolah dipenuhi ketegangan. Hari ujian akhirnya dimulai. Para siswa duduk rapi, dan pengawas ujian berdiri di depan sambil berkata dengan suara dingin, "Aku bahkan bisa mendengar mata kalian bergerak. Jadi jangan coba-coba berbuat curang." Kim Hyu mengerjakan soal dengan tenang. Sesekali ia melirik jam dinding, memastikan waktu masih cukup. Ia bekerja fokus, jauh berbeda dari dirinya di kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Ujian selesai. Para siswa langsung berbisik-bisik. "Sial, hancur jawabanku," keluh salah satu murid. "Hei, nomor 3 jawabannya apa? Aku cuma nebak." Hari ujian pun berlalu. Beberapa hari kemudian, di koridor sekolah, seorang siswa memanggilnya. "Hei, Kim Hyu, guru memintamu ke ruang guru." Kim Hyu pun berjalan menuju kantor guru. Begitu masuk, seorang guru langsung menatapnya tajam. "Kim Hyu," panggilnya. "Iya, Pak," jawab Hyu tenang. Guru itu tiba-tiba membentak, "Apa yang sudah kamu lakukan?" "Apa yang sudah aku lakukan?" tanya Kim Hyu bingung. Tiba-tiba, kertas jawaban ujian dilempar tepat ke wajahnya. "Kamu mencontek." Kim Hyu mengambil kertas itu, dan matanya langsung melebar. Nilai 99,5. Hampir sempurna, gumamnya sambil tersenyum kecil. Kemudian ia melihat bagian ranking. Apa? Aku, peringkat pertama di sekolah. Langsung nomor 1. Ia menahan napas. "Aku terlalu terburu-buru." Guru tersebut menghantam meja keras-keras. "Bagaimana mungkin kamu bisa jadi yang pertama ketika kamu selalu yang terakhir? Bahkan kalaupun kamu curang." Kim Hyu tetap tenang. "Aku mengerti kenapa Bapak curiga. Tapi aku tidak mencontek. Aku belajar sangat keras, dan kebetulan banyak soal yang sudah kupahami." Guru itu mengerutkan kening. "Keberuntungan? Apa maksudmu? Kau pikir aku bodoh?" "Aku benar-benar tidak mencontek," ulang Kim Hyu mantap. Guru itu mendengus. "Jadi apa? Kamu mencuri kisi-kisi? Atau ikut les privat? Itu butuh uang, dan kondisi keluargamu." Ia mengibaskan tangan. "Aku tidak punya waktu untuk ini. Akui saja sebelum aku menskorsmu." Kim Hyu menatap balik. "Apakah Bapak sedang mengancam saya?" Guru itu membelalak. Apa yang kamu bilang?" Dengan suara tegas dan sangat tenang, Kim Hyu berkata, "Hukum pidana pasal 156 ayat 11. Jika seseorang memberikan pernyataan palsu setelah menuduh tanpa bukti, hukumannya bisa sampai 10 tahun, atau denda 1,5 juta won."
Ia menatap lurus. Jika Bapak tidak bisa membuktikan saya mencontek, itu berarti Bapak baru saja mengancam siswa dengan tuduhan palsu. Guru itu menamparnya keras. Bajingan. Guru-guru lain di ruangan itu langsung terkejut dan saling memandang. Guru kini berteriak semakin marah. Katakan lagi, ancaman. Apa kamu pikir hanya kamu yang bisa bicara seperti itu? Kim Hyu menatapnya tanpa gentar. Memukul siswa seperti ini termasuk tindakan kekerasan, katanya tegas. Apa? Kekerasan? Guru itu makin naik pitam. Ia mencengkeram kerah baju Kim Hyu dan menariknya mendekat. Dasar bajingan, sombong sekali kau. Kalau begitu laporkan. Lapor saja ke polisi kalau kamu merasa tidak adil. Kim Hyu menjawab pelan tapi tajam. Apakah Bapak yakin mau melakukan itu? Kekerasan fisik pada siswa bisa dihukum 2 tahun penjara atau denda 5 juta won. Guru itu terdiam sepersekian detik, namun masih menahan marah. Tiba-tiba, seorang guru perempuan dari belakang menepuk bahu Kim Hyu dan berkata, Kim Hyu, hentikan dulu. Ia lalu menatap guru laki-laki itu. Kamu juga, berhenti sekarang. Kita harus memverifikasi kebenaran sebelum memarahinya atau menghukumnya. Suasana ruangan mereda sedikit. Guru perempuan itu lalu menatap Kim Hyu dengan alis terangkat. Kim Hyu, apakah ini benar-benar bidang keahlianmu? Kim Hyu menjawab mantap, bagaimana menurut ibu? Aku sudah membuktikan diri. Guru perempuan itu menghela napas pelan, kemudian membuka laci mejanya. Baiklah, tunggu sebentar. Ia mengeluarkan lembar soal yang berbeda dari ujian sebelumnya. Sebuah soal tingkat tinggi yang biasanya tidak bisa dikerjakan siswa pada umumnya. Ia meletakkan kertas itu di depan Kim Hyu. Ini pertanyaan yang hampir mirip dengan soal yang hanya kamu jawab benar. Kalau begitu, coba selesaikan ini. Kim Hyu mengambil kertas itu dengan penuh percaya diri. Baik, aku akan coba. Guru perempuan itu menatap guru laki-laki yang tadi marah. Jika dia bisa menyelesaikan soal ini, berarti tidak ada lagi kecurigaan, kan? Guru laki-laki itu mendengus. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mengerti pertanyaan tingkat tinggi seperti itu? Beberapa saat kemudian, Kim Hyu berdiri dan menyerahkan lembar jawaban kepada kedua gurunya. Ini dia, katanya tenang. Guru laki-laki itu terbelalak. Apa? Secepat ini? Ibu guru segera mengambil kertas itu dan memeriksanya dengan teliti, membaca langkah per langkah, lalu mengangguk kecil. Langkah-langkahnya, benar semua. Guru laki-laki itu langsung mendekat dan merebut kertas itu. Apa? Tidak mungkin. Ia memeriksa ulang, namun ekspresi wajah terkejutnya semakin jelas. Semua jawabannya, benar. Kim Hyu hanya berdiri dengan tenang. Kalau begitu, saya boleh pergi sekarang? Tanyanya sopan. Ibu guru mengangguk. Ya, silakan. Kim Hyu pun menunduk sedikit dan keluar dari ruang guru. Saat berjalan di koridor, ia tiba-tiba hampir berpapasan dengan seorang siswi yang membawa buku-buku di tangannya. Siswi itu menatapnya heran, kemudian tersenyum tipis. Apakah itu, kamu? Katanya sambil memperhatikannya dari atas ke bawah. Si nomor 1. Kim Hyu berhenti sejenak, menatap gadis itu dengan bingung. Lalu Kim Hyu berkata, itu yang mengatakan mereka, bukan aku. Gadis itu menatapnya sekejap, lalu tersenyum kecil. Senang bertemu denganmu. Aku Kim Yuri, katanya. Aku Kim Hyu, jawabnya. Kemudian Yuri bertanya, bisakah kamu menunjukkan kemampuanmu? Bisakah aku melihat kemampuanmu selama liburan musim panas nanti? Kim Hyu sedikit terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Yuri menatapnya bingung. Bukankah kamu juga masuk kelas A selama kelas tambahan liburan musim panas ini? Kelas A. Kim Hyu tampak terkejut. Yuri menjelaskan, ini pertama kalinya ya. Jadi wajar kalau kamu belum tahu. Ranking 1 dan 2 dari setiap kelas akan berkumpul dan belajar bersama. Sambil berjalan pergi, sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa, jawab Kim Hyu. Dalam hati ia bergumam, cukup pintar juga dia. Beberapa saat kemudian, di rumah. Ayahnya terkejut melihat nilai ujian Kim Hyu. Apakah ini nyata? Tidak kusangka anakku bisa menjadi peringkat 1. Ibunya ikut terkejut. Astaga, benar begitu. Ayahnya tertawa puas. Dia tidak belajar, tapi sekali belajar hasilnya bagus. Setelah semua ini, dia benar-benar seperti mengikutiku. Ibunya langsung memotong. Sayang, berhentilah bicara omong kosong. Anakku mengikuti aku, bukan kamu. Aku bercanda yang serius, jawab ayahnya. Apa? Balas ibunya. Kim Hyu menghela napas. Hentikan itu. Tiba-tiba televisi menayangkan berita. Krisis ekonomi dari Thailand mulai berdampak. Pemerintah menyatakan bahwa ini tidak serius, tidak seperti kondisi di Thailand. Dalam hati, Kim Hyu bergumam, sudah dimulai, Korea akan segera menghadapi krisis IMF. Untuk mendekati Jota esok, aku butuh uang. Ini peluang untuk membangun kekayaan itu. Aku harus bersiap sebelum terlambat. Ia mengepalkan tangannya. Keesokan harinya di sekolah. Tiba-tiba, Lee Tae-hun meletakkan sebuah tiket di meja Kim Hyu. Beli ini, katanya. Apa ini? Tanya Kim Hyu. Tidak lihat Jong Il sedang membuka kafe. Harganya 50.000 won. 50.000 won. Kau bercanda, kata Kim Hyu kaget. Hai, semua orang sudah beli. Kenapa kamu malah jadi pemberontak begini? Kata Tae-hun. Kim Hyu menghela napas panjang.
Kau pikir mereka membeli ini karena suka? Mereka membayar karena takut. Bahkan kalau itu pengecut, apalagi yang bisa mereka lakukan? Tapi tahu tidak, kalau kamu meringkuk sekarang, maka saat dewasa nanti, kamu akan tetap menjadi orang yang tidak kamu sukai. Ia menatap semua murid di kelas. Kalau kamu mengikuti kata hatimu, kamu tidak akan malu saat memandang anak-anakmu sendiri kelak. Dalam hati, Le Taehun bergumam, bodoh, ini berjalan seperti yang aku harapkan. Beberapa saat kemudian, di kelas 8-2, Lei Taehun dan temannya melapor kepada Jong Il bahwa mereka tidak berhasil menjual satu tiket pun. Jong Il menatap tajam, jadi, kamu tidak bisa menjual apapun. Lei Taehun menjawab, bahkan ada anak-anak yang meminta pengembalian uang. Kamu pasti bercanda, kata Jong Il kesal. Ia berteriak, ada apa dengan Kim Hyu itu? Bajingan, kamu bahkan tidak bisa mengendalikannya. Lei Taehun menjawab tenang, dia, sepertinya belajar seni bela diri. Seni bela diri, dasar bodoh, balas Jong Il. Hanya orang seperti kamu yang bisa dipukuli. Wanita di samping Jong Il lalu berkata, ngomong-ngomong, apa dia benar-benar keluar sebagai ranking 1? Lei Taehun mengangguk, ya, padahal sebelumnya dia selalu terakhir. Wanita itu melongo, terakhir jadi pertama, bahkan mengalahkan Taehun. Karismanya lumayan juga. Jong Il mendecak, hei, Kim Hanmi, menurutmu bagaimana? Hanmi menjawab santai, lebih baik begitu daripada hanya otak-otot. Jong Il kesal dan langsung memerintahkan, kalian pergi. Kalau aku memanggil, bawa Kim Hyu bajingan itu. Dan bawa juga anak-anak yang minta pengembalian uang. Ia menatap tajam Lei Taehun. Lei Taehun hanya menjawab, aku paham. Namun dalam hatinya ia bergumam, Kim Hyu, kamu sudah mati sekarang. Rekan Jong Il berkata, Jong Il, kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Yang lain menimpali, dia mulai meremehkan kita. Jong Il menggeram, pikirkan cara menyebarkan desas-desus kalau kita memberinya pelajaran yang baik. Kita harus tunjukkan pada semua orang apa yang terjadi ketika mereka mengganggu kita. Namun wanita di belakang mereka berkata, dia ranking 1 sekarang. Akan bermasalah kalau kita menyentuhnya. Guru-guru memperhatikannya hari ini. Jong Il mendengus. Jadi menurutmu kita harus membiarkannya? Temannya menjawab cepat, kalau kita membiarkannya, kita akan diabaikan. Yang lain menambahkan, iya, kalau si ranking 1 saja berani melawan, nanti yang lain ikut-ikutan. Wanita itu menghela napas panjang. Bodoh. Kita tidak perlu menyentuhnya. Jong Il menatapnya. Apa maksudmu? Hanmi menjelaskan. Tinggalkan dia. Kita kalahkan saja anak-anak lain di depannya. Dia akan tunduk kalau dia mulai merasa kasihan pada yang lain. Mereka bertiga terkejut. Hanmi melanjutkan. Gunakan saja murid-murid ranking bawah. Bahkan kalau jadi masalah, kita masih bisa keluar tanpa apa-apa. Wajah ketiganya cerah. Ya, kita tidak akan menyentuhnya, kata mereka. Seperti yang diharapkan dari otak kelompok kita. Jong Il ikut tersenyum. Istriku memang punya pikiran bagus. Hanmi langsung memelotot. Siapa istrimu? Jong Il mengabaikannya dan berkata, baiklah, mari kumpulkan para ranking bawah dulu. Apakah si kacamata sudah mengumpulkan uangnya? Temannya menjawab, kita bisa menanyakannya. Aku akan panggil dulu. Pergi dan kumpulkan mereka, perintah Jong Il. Baik, jawab anak buahnya. Keesokan harinya, Kim Hyu melihat Yun Jun, pria berkacamata itu, sedang bersiap-siap pulang. Kim Hyu pun mendekat dan bertanya, apakah kamu akan pulang? Yun Jun mengangguk pelan. Oh, iya, aku akan pergi duluan. Kim Hyu tersenyum tipis. Ayo pergi bersama. Namun langkah Kim Hyu terhenti ketika ia melihat wajah Yun Jun. Penuh lebam dan memar. Alisnya langsung mengerut. Apakah ini ulah mereka lagi? Bajingan itu, gumamnya dengan nada geram. Yun Jun buru-buru menahan Hyu. Jangan pergi. Jangan muncul di sekolah selama beberapa hari. Mereka sedang mencarimu, mereka ingin memberimu pelajaran. Kim Hyu menatapnya tenang, lalu tersenyum dingin. Bagus, kalau begitu. Ia mengepalkan tangan. Aku sudah cukup menoleransi mereka. Dengan kesempatan ini, aku akan membersihkan para bajingan itu. Pada malam harinya, teman-teman Kim Hyu telah dikumpulkan oleh Jong Il. Jong Il menatap mereka dengan kesal. Apakah ini semuanya? Kamu hanya membawa mereka. Lalu di mana si bangsat Kim Hyu itu? Lee Tae-hyun menelan ludah dan menjawab. Kupikir, dia kabur karena tahu kita mencarinya. Jong Il langsung membentak. Bangsat, tidak bisakah kau bekerja dengan benar sedikit saja? Semua ini untuk menangkap Kim Hyu. Sialan. Ia lalu mengayunkan tangan ke udara. Kelas 1, urus pecundang ini dulu. Anak buah Jong Il pun menyerbu, memukuli teman-teman Kim Hyu tanpa ampun. Badan mereka babak belur dihajar berkali-kali. Jong Il mendekat sambil menendang salah satu dari mereka. Bagaimana? Apa kepalamu sudah bersih setelah beberapa pukulan? Anak buahnya menyusul. Ayo, minta maaf sekarang, kau sialan. Namun Yun Jun, meski wajahnya penuh luka, menatap tegas. Tidak, aku tidak akan hidup sebagai pecundang lagi. Jong Il menggeram. Anak-anak, urus dia dengan benar. Siap, senior. Mereka kembali menyerang Yun Jun, tetapi sebelum ia menyentuhnya, Kim Hyu datang dan langsung menyerangnya, sehingga ia terpental dengan keras.
Semuanya terdiam. Kim Hyu berdiri di sana. Maaf, katanya sambil menatap mereka dingin. Apa aku terlambat? Wajah Jong Il memerah penuh kemarahan. Kamu sialan. Kim Hyu melangkah maju. Kenapa kamu memukul anak yang tidak bersalah? Kalau butuh uang, kerjalah. Menipu orang lain buruk, tahu? Menipu. Jong Il mendengus. Apa yang kamu tidak sedang membuka kafe, potong Kim Hyu tajam. Jadi itu penipuan, dan memaksa mereka membeli tiket, itu penyalahgunaan kekuasaan. Kim Hyu mengangkat tangannya. Kamu tahu itu ilegal. Pria ini gila, gumam Jong Il. Sudahlah, berhenti memukul yang kosong. Kau sudah datang, jadi. Yun Jun dipukul lagi oleh anak buah Jong Il. Kim Hyu hanya menatap. Kau tidak penasaran di mana aku tadi? Dan kenapa aku baru muncul? Aku tidak peduli, kau sialan. Aku mengambil gambar untuk bukti. Apa yang kalian lakukan, murid kelas 1? Kalian bisa diskors saat baru masuk SMA. Apa kamu mengancamku? Bentak Jong Il. Kim Hyu mulai merekam video. Kau pikir aku bercanda? Mungkin kau tidak tahu karena masih muda. Tapi kalau foto ini tersebar, hidupmu habis. Jong Il mengamuk. Diam, apa yang kamu lakukan? Bunuh bajingan itu. Suara itu terekam jelas. Kim Hyu menekan stop dan berkata, rekamannya selesai. Kau bilang, bunuh, itu percobaan pembunuhan. Buktinya sangat banyak. Anjing, bukti apanya? Mati kau sekarang. Jong Il melayangkan pukulan ke depan. Namun Kim Hyu menunduk, mengunci kakinya, lalu tendangan keras menghantam perut Jong Il hingga ia jatuh berguling. Kim Hyu memutar kakinya, membuat Jong Il menjerit. Anak-anak lain mundur ketakutan. Kim Hyu menginjak perut Jong Il. Di mana uang yang kamu ambil? Aku menggunakannya semua, kau sialan. Kim Hyu menamparnya. Aku tanya, di mana uangnya? Aku tidak tahu. Kim Hyu mengangkat tangannya lagi. Ayo, sampai kamu mengaku. Tiba-tiba, dari belakang kerumunan, Hanmi mengangkat tangannya sambil memegang sebuah amplop besar. Di sini, kamu mau ini, katanya dengan senyum tipis. Kim Hyu menoleh. Berikan. Hanmi menyerahkan amplop itu, lalu mendekat sedikit dan berkata pelan. Sekarang kamu berutang padaku sekali. Apa? Kim Hyu mengerutkan kening. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, sirene polisi meraung dari luar. Semua anak langsung panik. Lari, ada polisi. Sial, kita harus kabur. Mereka terpencar ke segala arah, wajah pucat ketakutan. Hanmi melirik Kim Hyu sambil berjalan pergi dengan santai. Kamu lebih mengagumkan dari yang aku kira, sampai jumpa lagi. Kim Hyu hanya menatap punggungnya menjauh. Hah, apa maksudnya itu? Gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, di sebuah lorong tersembunyi, Yun Jun muncul bersama Do Jin. Terima kasih, ini berhasil seperti yang direncanakan, kata Yun Jun sambil menunduk hormat. Kim Hyu mengangguk. Ya, bahkan polisi datang tepat waktu. Do Jin menatap mereka penuh penasaran. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Kim Hyu balik bertanya, apa yang mau kamu lakukan? Kita bisa membuat mereka dikeluarkan dari sekolah kalau kalian mau. Atau mengirim mereka ke penjara, atau meminta semua uang kembali. Yun Jun cepat menggeleng. Tidak, jika kita melakukan itu, mereka akan mencari kami lagi nanti. Aku hanya ingin, tidak dibully lagi. Kim Hyu menepuk bahunya. Baiklah, kalau begitu, bersiaplah untuk sesuatu besok. Keesokan harinya, seorang guru bergegas menghampiri kepala sekolah sambil berkata, Kepala sekolah, gawat, ada masalah besar. Kepala sekolah bernama Sung Kim mengangkat wajahnya dari koran dan berkata, ada apa? Kenapa pagi-pagi sudah ribut begitu? Guru itu menjawab, ada panggilan telepon dari stasiun TV. Mereka bilang murid bernama Kim Hyu melaporkan kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Mendengar itu, kepala sekolah terkejut dan langsung melabrak meja. Apa? Panggil Kim Hyu dan semua guru ke ruangan saya sekarang juga. Siap, jawab guru tersebut. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah Sung Kim berteriak di hadapan Kim Hyu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kekerasan lingkungan sekolah. Kim Hyu menjawab dengan tenang. Kemarin, di depan sekolah terjadi perkelahian. Jika Anda melihat ini, Anda pasti mengerti. Ia menyerahkan foto seseorang yang dipukuli hingga jatuh ke tanah. Kemudian Hyu berkata lagi, dan tolong dengarkan ini juga. Ia memutar sebuah rekaman suara. Dalam rekaman terdengar suara Jong Il berteriak. Apa itu kau, kecundang yang minta kembalian? Bagaimana? Apa kepalamu jadi bersih setelah dipukul? Minta maaf sekarang, kau sialan. Bunuh bajingan itu. Kepala sekolah menarik napas panjang. Apa kamu punya bukti lain? Kim Hyu menyerahkan selembar tiket. Siswa yang diserang dipaksa membeli tiket ini. Harganya 50.000 won per lembar dan dijual di beberapa kelas. Saya tidak tahu berapa yang terjual, tapi sepertinya sangat banyak. Biaya masuknya mahal sekali, bukan? Ia menambahkan, baru kemarin juga ada siswa yang masuk rumah sakit karena menolak membeli tiket. Ini datanya. Kepala sekolah melihat semua bukti tersebut dan wajahnya memerah karena marah. Ia menatap para guru dan membentak. Apa yang kalian lakukan selama ini?
Ada banyak korban kekerasan di sekolah ini, tapi tidak ada satupun dari kalian yang tahu. Salah satu guru menjawab gugup. Memang selalu ada kekerasan di setiap sekolah, Pak. Kami memperhatikan juga, tapi kami tidak menyangka ini sudah sebesar ini. Kepala sekolah menatap tajam. Sekarang baru kalian berani mengatakan itu. Kalau kalian tahu ada masalah seperti ini, kenapa tidak melakukan apa-apa? Bagaimana kalian mau menanganinya sekarang? Kim Hyu pun mengangkat tangannya dan berkata, "Kurasa saya bisa membantu." Kepala sekolah Sung Kim menatap tajam. "Apa?" Kim Hyu melanjutkan. "Awalnya semua bukti ini akan saya pajang di papan pengumuman sekolah dan saya kirimkan ke stasiun TV. Saya ingin menghukum mereka dengan benar. Tapi jika saya melakukan itu, bukankah kehormatan sekolah akan hancur?" Kepala sekolah memicingkan mata. "Apa kamu mengancamku sekarang?" Kim Hyu tersenyum tipis. "Tidak, ancaman hanya membuat orang menurut karena terpaksa. Saya hanya menyampaikan permintaan saya. Bukankah tugas para guru adalah menciptakan lingkungan di mana kami bisa fokus belajar?" Salah seorang guru pun berkata pelan, "Itu benar." Kepala sekolah menghela napas. "Baik, mari kita dengarkan." Kim Hyu pun menjelaskan. "Pertama, pindahkan Pak Yunju ke kelas lain. Jika ada pelaku bullying di suatu kelas, jangan tempatkan mereka di ruangan yang sama dengan korbannya." Ia melanjutkan, "Kekerasan, merokok, dan pelanggaran lain terjadi saat istirahat dan makan siang. Teman-teman saya sudah lama menahan penderitaan. Kita harus mengurus itu." Ia menatap seluruh guru. "Tapi akar bullying harus dihilangkan. Korbannya adalah mereka yang tidak suka dengan sifat pelaku. Karena kejadian ini, hubungan kami dengan teman-teman lain menjadi tidak nyaman." Kepala sekolah mengangguk. "Baiklah, akan saya pastikan itu dilakukan." Kim Hyu menunduk sedikit. "Terima kasih. Jika Anda melakukan itu, saya akan menyelesaikan masalah siaran TV dengan baik. Tapi jika ada satu saja yang tidak sesuai, saya tidak peduli lagi dengan reputasi sekolah." Kim Hyu pun keluar dari ruangan tersebut. Saat ia berjalan di koridor, terdengar suara memanggil. "Kim Hyu." Itu adalah Yunju bersama seseorang. Hyu melirik dan berkata, "Hei, produser Yu Jae-hu. Apa yang kau lakukan di sekolah?" Yu Jae-hu tersenyum. "Kemarin beberapa siswa datang melaporkan kasus kekerasan sekolah. Bagaimana? Aktingku bagus, kan?" Kim Hyu menjawab santai. "Tentu, menyamar sebagai produser, lumayan." Beberapa saat kemudian, Kim Hyu masuk ke sebuah kelas dan melemparkan sesuatu ke meja. "Kembalikan uang tiket ini kepada semua yang membelinya." Lee Tae-hun menatapnya sebentar, lalu langsung menurutinya dan membagikan kembali uang tersebut. Dalam hati, Kim Hyu berkata, "Ah, kupikir sekarang di sini sudah damai." Tiba-tiba, dari belakang seorang siswa memanggil, "Kim Hyu." Kim Hyu menoleh. Ya, ternyata yang memanggil adalah Yuri. Ia berjalan mendekat sambil memegang tasnya. "Kita ngomong di depan ruang guru sebelumnya, kamu ingat?" katanya. "Guru matematika memanggil kamu tadi." Setibanya di kantor sekolah, seorang guru perempuan berkata kepada para siswa yang berkumpul, "Apakah semua orang sudah tahu bahwa kalian akan menjalani kelas matematika khusus mulai liburan musim panas besok?" Para siswa menjawab serentak, "Sudah, Bu." Kim Hyu yang berada di antara mereka mengangkat tangannya pelan. "Ah, itu, saya pikir saya tidak bisa ikut, Bu." Guru itu langsung menatapnya. "Apa, Kim Hyu, semua orang sudah mengisi formulir ini kecuali kamu." Yuri menoleh dan bertanya, "Apa kamu punya bimbingan belajar lain?" Kim Hyu hanya terdiam, tidak memberi jawaban. Guru itu kembali berbicara, tampak sedikit kecewa. "Memang kamu tidak mengikuti kelas tambahan. Ini kesempatan yang bagus, tahu." Kim Hyu akhirnya menjawab, "Saya akan memiliki pekerjaan paruh waktu selama ujian musim panas nanti." Guru itu mengerutkan alis. "Pekerjaan paruh waktu, kenapa harus bekerja sekarang?" Kim Hyu menunduk sedikit. "Keluarga saya tidak dalam situasi yang bagus, Bu." Guru itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut namun tegas, "Justru karena situasi seperti itu, kamu seharusnya belajar keras. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pekerjaan bagus kelak dan menghasilkan lebih banyak uang." Kim Hyu mengangguk. "Ya, saya tahu." Namun dalam hatinya, ia bergumam, "Aku harus mengumpulkan uang sebelum krisis IMF." Sementara di sisi lain, guru itu juga bergumam dalam hatinya. Situasi rumahnya pasti sangat sulit, sayang sekali dia hampir kehilangan kesempatan ini. Beberapa detik kemudian, guru itu berkata dengan tegas, "Baiklah, kalau begitu aku akan merekomendasikan pekerjaan paruh waktu yang bagus. Jadi, kamu tetap harus ikut kelas tambahan." Kim Hyu langsung menatapnya, sedikit terkejut. "Benarkah, Bu?" Guru itu tersenyum. "Kakakku seorang pengacara. Dia membutuhkan pekerja paruh waktu." Kim Hyu bergumam pelan, "Kantor pengacara." Guru itu mengangguk. "Ya, bantu beberapa pekerjaan ringan saja. Kakakku bisa diandalkan. Setidaknya, aku tidak khawatir jika kamu bekerja di sana." Tapi, ia menunjuk tepat ke arah Kim Hyu. "Syaratnya, kamu harus mengikuti kelas tambahan." Kim Hyu langsung membungkuk kecil. "Ya, terima kasih, Bu." Dan dalam hatinya ia berkata, "Itu jauh lebih baik daripada kerja paruh waktu biasa."
Beberapa jam kemudian, Kim Hyo tiba di gedung KMS. Suasana kantor itu mewah, penuh orang sibuk berlalu lalang. Seorang staf mendekatinya. Tolong tunggu sebentar, ya. Kim Hyo mengangguk dan duduk di sofa ruang tamu. Yah, baiklah, gumamnya sambil melihat-lihat ruangan. Tak lama kemudian, seseorang memanggilnya. Apa kamu Kim Hyo? Kim Hyo berdiri. Ya, saya. Pria itu tersenyum ramah sambil mengulurkan tangan. Senang bertemu denganmu. Aku salah satu pengacara di KMS. Nama saya Kang Min So. Kim Hyo pun segera berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk sopan. Senang bertemu dengan Anda, saya Kim Hyo. Min So tersenyum dan memberi isyarat. Silakan duduk. Aku sudah mendengar banyak tentangmu dari guru matematika. Kim Hyo duduk kembali. Ah, iya. Jadi, apa kamu benar-benar tertarik dengan pekerjaan ini? Apa kamu mengharapkannya? Kim Hyo mengangguk sedikit canggung. Ah, itu, sebenarnya saya memang tertarik dengan hukum. Jadi saya belajar sedikit, tapi saya tidak menyangka guru akan memberi saya pekerjaan paruh waktu di kantor pengacara. Min So tampak terkesan. Oh, luar biasa. Belajar sendiri, ya. Dalam hati, Kim Hyo bergumam. Tentu saja aku sangat tertarik, aku bahkan sudah pernah ikut dan lulus ujian milisial di kehidupanku sebelumnya. Min So kemudian menerangkan pekerjaannya. Tenang saja, ini tidak akan sulit. Yang perlu kamu lakukan hanya menyalin berkas, melayani klien yang datang, dan pergi ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen. Kim Hyo menatapnya penuh kesungguhan. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Min So menambahkan sambil tersenyum. Dan satu hal lagi, selama kamu bekerja di sini, kalau kamu butuh bantuan tentang hukum, bicaralah padaku kapan saja. Kim Hyo sedikit terkejut, lalu mengangguk. Ya, dalam hatinya ia bergumam. Terima kasih Tuhan, kupikir dia orang yang sangat baik. Keesokan paginya, Yuri menghampiri Kim Hyo di depan kelas. Apa kamu tidak akan mendaftar kelas tambahan? Apa kamu benar-benar punya bimbingan lain? Kim Hyo menghela napas. Kelas tambahan. Sebenarnya iya, tapi aku menyerah untuk ikut. Yuri menatapnya, tampak bingung. Begitu, tapi kenapa kamu melakukannya? Kim Hyo menjawab singkat. Rumahku, tidak dalam keadaan baik. Kami agak miskin. Tiba-tiba, dari belakang seseorang menyela dengan nada kesal. Hei, Kim Yuri. Kenapa kamu menanyakannya? Tidak seperti kamu bisa mengerti kesulitan orang lain. Orang tuamu kaya. Kamu pikir semua orang seberuntung kamu. Yuri langsung menoleh dengan tatapan menusuk. Hah, apa yang kamu tahu tentang aku? Kemudian ia pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban. Orang itu menggaruk kepalanya. Hah, ini rumit. Kim Hyo meliriknya. Kamu tahu sesuatu? Temannya mengangguk. Ya, kami satu kelas tahun lalu. Yuri selalu peringkat 2 di sekolah. Tapi karena kamu muncul dan naik peringkat, dia jadi turun ke peringkat 3. Kim Hyo terdiam sejenak. Ais, jadi itu sebabnya dia melihatku aneh ketika aku kesulitan. Temannya mengangguk lagi. Yah, kelas tambahan itu seperti kelas elit kecil. Kamu pasti bakal suka. Kim Hyo menjawab datar. Begitu ya. Temannya bertanya bersemangat. Bagaimana? Kamu tertarik? Hah. Kim Hyo langsung menyingkirkan tangannya. Aku tidak tertarik. Menyingkirlah. Setelah pulang dari sekolah, Kim Hyo pun mulai bekerja di kantor KMS. Saat ia sedang menunggu, tiba-tiba seorang ibu masuk ke dalam ruangan dan berkata dengan sopan. Permisi. Kim Hyo berdiri dan menjawab. Ya, silakan masuk. Ia mendekati ibu itu lalu bertanya. Apakah Anda punya janji dengan pengacara? Ibu itu menggeleng. Tidak, saya datang karena kasus pembunuhan ini. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah koran. Kim Hyo melihat koran itu. Dalam hatinya ia bergumam, kasus pembunuhan. Saat matanya membaca berita itu, ia terkejut. Tertulis, tersangka insiden penembakan di Gang XX Timur adalah seorang teman. Dalam hati ia berkata, kasus ini, sudah sangat lama. Ibu itu menatapnya dan berkata, anakku tidak membunuhnya. Kim Hyo berpikir, tentu saja aku tahu. Lalu ia menjawab dengan sopan. Sebaiknya ibu menunggu di sana. Pengacaranya sebentar lagi datang. Terima kasih. Dalam hatinya, Kim Hyo bergumam. Mungkin permintaan itu tidak akan diterima. Ia mulai memikirkan kasus itu. Insiden penembakan yang pernah mengguncang Korea. Saat itu CCTV belum umum, dan tidak ada saksi mata. Putra Park Sang-woo, Daniel yang pulang dari Amerika, dan temannya, Lee Jong-yun, mereka bertiga minum bersama suatu hari di tahun 1997. Terjadi pertengkaran. Setelah berpisah, Lee Jong-yun ditembak dan meninggal dalam perjalanan pulang. Pernyataan ketiga orang itu saling bertentangan, namun berdasarkan bukti tidak langsung, jaksa memutuskan bahwa putra Park Sang-woo adalah pelakunya. Daniel bersikeras tidak bersalah dan langsung pergi kembali ke Amerika. Park Sang-woo dijatuhi hukuman penjara jangka menengah. Bertahun-tahun ia dipenjara sampai akhirnya, lebih dari 1 dekade kemudian, ia dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Selama masa itu, ibu Park Sang-woo berdiri di depan pengadilan selama 10 tahun, entah turun salju atau hujan, sambil berkata, anakku tidak bersalah.
Kim Hyu terdiam. Andai saja waktu itu opini publik tidak menguasai kasus ini, dan fakta sebenarnya diluruskan, mungkin tidak akan ada korban yang difitnah. Tidak akan ada ibu yang harus menunggu 10 tahun demi membuktikan kebenaran. Ia mengepalkan tangan dalam hati. Aku belum memiliki kekuatan, tapi di KMS ini, dengan kekuatan hukum Kang Min-so, mungkin masa depan bisa berubah. Kim Hyu berjalan menuju ruangan Kang Min-so. Ia mengetuk pelan lalu membuka pintu. Kim Hyu, pengacara Kang Min-so, Anda bilang, kalau saya membutuhkan bantuan tentang hukum, saya boleh langsung bicara pada Anda, kan? Kang Min-so, ya, aku memang mengatakannya. Ada apa? Kim Hyu, kasus penembakan di Gang XX Timur. Kang Min-so langsung menatapnya serius. Apa? Saya ingin Anda membantu tersangka Park Sang-wook. Kang Min-so menghela napas panjang. Itu bukan urusanmu, Kim Hyu. Park Sang-wook sudah didakwa sebagai penjahat jangka menengah. Ini kasus yang tidak biasa. Ada orang asing yang terlibat. Media mengawasi terus. Kalau firma hukum kita tiba-tiba membela terdakwa, citra kita bisa rusak. Kim Hyu menatapnya dengan nada kecewa. Apa Anda pikir firma hukum ini seperti firma hukum kotor yang membela uang jahat demi uang? Kang Min-so mengerutkan dahi. Lalu, sebenarnya apa yang kamu tahu tentang kasus ini? Tanpa ragu, Kim Hyu menjawab. Pelakunya bukan Park Sang-wook. Kang Min-so terbelalak kaget. Hah?